Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan coba latihan soal ya. Kita mulai dari materi, relasi, dan fungsi ya. Dan di sini ada soal ya mengenai sifat-sifat relasi. Oke, kita review sedikit teorinya. Jadi sifat-sifat relasi biner di sini definisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama refleksif ya. Jadi relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen himpunan A. Relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen A, sedemikian sehingga A, A bukan relasi dari R. Sifat yang kedua adalah menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen dari R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen A. Nah, berikutnya setangkup atau simetris dan tolak setangkup atau antisimetris. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetris jika AB elemen R, maka B, A elemen R untuk AB elemen A. Nah, sebaliknya relasi R pada himpunan A dikatakan tidak setangkup atau tidak simetris jika AB elemen R, sedemikian sehingga BA bukan elemen R ya. Nah, jadi AB elemen R tapi B, A bukan elemen R. Nah, berikutnya untuk yang tolak setangkup atau antisimetris, relasi R pada himpunan A demikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen A disebut tolak setangkup ya. Jadi ini hanya jika A sama dengan B gitu ya. Sedangkan sebaliknya, relasi R pada himpunan A dikatakan tidak tolak setangkup atau tidak antisimetris jika ada elemen berbeda A dan B, demikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Oke, kita coba latihannya. Untuk tiap relasi pada himpunan A yang terdiri dari elemennya yaitu 1, 2, 3, 4 berikut, tentukan apakah bersifat refleksif, menghantar, transitif, setangkup atau simetris, dan tolak setangkup atau antisimetris. Jadi di sini ada 4 soal. Oke, kita coba yang pertama dulu ya. Yang pertama, nah di sini relasi R itu diketahui seperti ini. Nah, jadi dari relasi R ini apakah yang pertama apakah bersifat refleksif gitu ya. Apakah bersifat refleksif? Nah, apakah refleksif? Gitu ya. Nah, kita lihat dari himpunan A yang terdiri anggotanya 1, 2, 3, 4 dikatakan refleksif apabila A, elemen untuk setiap A itu A, elemen R, gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini tidak ada 1,1. Nah, jadi adanya 2,2 ada, kemudian 3,3 ada. Nah, tapi tidak ada, ini ada, dan 1 dan 4,4 nya nggak ada, gitu kan ya. Jadi tidak refleksi. Kesimpulannya tidak refleksi. Oke, kemudian sifat berikutnya, apakah transitif atau menghantar? Nah, kita perlu buat tabel ya.
dimana jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R. Oke, kita coba satu persatu. Di sini ada 2,2, ya kan? Terus 2,3. Nah, 2,3 nya sendiri ada, ya. Terus kalau 2,2 kemudian 2,4, nah 2,4 nya juga ada. Nah, sekarang kalau misalkan 2,3, nah kita cari lanjutannya 3,2 gitu ya. 2,2 ada, terus 2,3 dan 3,3 ya. 2,3 ada ya. Terus 2,3 karena masih ada 3,4 berarti masih 2,3, 3,4, 2,4 juga ada. Oke, terus kita lanjutkan 2,4, tapi memang nggak ada kan, 4, sekian nggak ada. Nah, kita cek apakah ini semua ada di sini. 2,2, 23, 24, 32, 33, 34. Jadi kesimpulannya transitif. Oke, kemudian yang ketiga, apakah bersifat simetris? Nah, di sini kita cari jika ada AB, AB elemen R, maka BA juga elemen R. Oke, di sini ada 23 dan 32 juga ada. Oke, kemudian ada 2,4 dan 42 tapi nggak ada, gitu kan ya. 42 nggak ada. Nah, berarti tidak simetris gitu. Nah, selanjutnya apakah dia antisimetris? Apakah dia antisimetris? Jawabannya, nah kita cari. Di sini ada 23, ada 32 gitu ya. Hanya untuk hanya apabila, jadi kalau kita mundur lagi, nah teorinya begini. Di sini kan di sini kan AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B, gitu kan ya. Itu tolak setangkup gitu. Sedangkan ini tadi dia ada 23 dan ada 32 juga, gitu kan ya. Berarti tidak tolak setangkup, tidak antisimetris. Simetris seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian B. Yang B ini kalau dari sifat refleksifnya, apakah dia refleksif? Nah, jawabannya tidak refleksif ya. Tidak refleksif karena tidak ada
tidak ada 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Nah, kemudian berikutnya apakah dia transitif? Nah, jawabannya tidak transitif. Kenapa? Ya karena ada 2,4, ada 42, tetapi 2,2 tidak ada gitu. Nah, terus berikutnya apakah dia simetris? Nah, jawabannya simetris. Kenapa? Karena ada 24 dan ada 42. Nah, berikutnya apakah dia antisimetris? Nah, seperti konsep tadi. Nah, jadi AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B. Nah, berarti jawabannya tidak. Nah, ini tidak antisimetris. Gitu ya. Ya, karena 2,4 ada. 4,2 ada, gitu kan ya. 4 kan tidak sama dengan 2 kan gitu ya. Seperti itu. Berikutnya yang bagian C. Nah, apakah dia refleksif? Nah, jawabannya refleksif karena dia ada 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4. Terus apakah dia transitif? Nah, jawabannya transitif juga. Nah, karena dia kalau ada AB, BC maka AC. Nah, di sini hanya ada 1 gitu kan ya. Nah, tapi di sini nggak ada 1, sekian. Ya, berarti dia transitif untuk semua elemen ini seperti itu juga. Nah, berikutnya apakah dia simetris? Nah, jawabannya simetris karena di sini nggak ada A, B kan ya, semuanya A, A gitu ya, berarti simetris. Kemudian apakah dia antisimetris? Nah, jawabannya iya, simetris karena kan antisimetris itu AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B gitu. Nah, kemudian berikutnya bagian D. Oke. Nah, apakah dia bersifat refleksi? Oke, kita cari di sini 1, 1 nggak ada ya. 2, 2 nggak ada, 3, 3 nggak ada, 4, 5, 4 juga nggak ada. Berarti jawabannya tidak. Di sini aja ya, tidak refleksif. Oke, kemudian apakah dia transitif? Nah, kita lihat di sini ada 1, 3. Terus ada 3, 1. Ada 3, 4, tapi 1,1 nggak ada. 1,4-nya ada sih, tapi 1,1 nggak ada, berarti tidak transitif. Oke, selanjutnya apakah dia simetris? Ada 1, 3, ada 3, 1. Ada 1, 4, tapi 4,1 nggak ada. Nah, berarti tidak simetris. Oke, kemudian berikutnya apakah dia antisimetris? Nah, di sini ada 1, 3, ada 3, 1 gitu kan ya. Nah, berarti tidak antisimetris. Oke, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau barangkali ada kekurangan. Oke, selamat pagi. Saya cukupkan dulu. Kita lanjut soal berikutnya.